Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para pendidik, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Hidayah Al-Karamah Ustaz Bapak Haji Ni'am, yang kami muliakan Imam Salat Subuh kita Al-Karamah Ustaz Muhammad Siddiq Al-Karamah Ustaz Abdul Rajab, yang kami muliakan para jamaah yang hadir di antara ini ketua kuliah subuh Rabu pagi Al-Karamah Ustaz Bapak Haji Dr. Andas Haji Ahmadi Haji Main, Bapak Haji Hadis, Bapak Haji Selamat, Bapak Haji Medina, Bapak Hanafi, Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Masyahid, seluruh para jamaah yang hadir, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa kita telah masuki tanggal 12 di bulan Muharram. Bulan Muharram salah satu bulan yang baik, bulan yang mulia dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu adalah 12 bulan yang telah Allah tetapkan di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dzalika dinul qayyim. Begitulah agama yang lurus. Dalam putaran 1 tahun itu ada 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram diakhiri di bulan Dzulhijjah. Dari 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang satu adalah bulan Rajab. Di bulan Muharram ini ada 1 hari 1 malam di bulan Muharram itu adalah hari yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala menampakkan dan memperlihatkan sebagai kecil tanda kebesaran Allah taala yang Allah perlihatkan kepada seluruh manusia, mengagungkan dan memuliakan putusan Allah taala para nabi dan rasul. Banyak kejadian tanggal 10 Asyura. Salah satunya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nurnya jadinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Asyura. Pada tanggal 10 Asyura Allah taala telah menerima taubatnya Nabi Allah ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab beliau makan buah kurma. Dipisahkan Allah taala dengan orang yang dicintai Sayyidina Hawa dan dipindahkan dari alam surga menuju alam dunia. Tak kala Nabi Allah Adam memegang bumi ini di Jabal Hindi, Allah taala firmankan, "Walakum mustaqarrun wa mata'un ilahi." Wahai Adam dan Hawa dan anak keturunan, tinggallah kau di alam dunia sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam bi arba'ati anwar, dengan 4 cara Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam. Yang pertama, an-nadamu, Nabi Allah Adam dalam keadaan
Yang kedua, bikasratul ibadah, dengan memperbanyak ibadah. Wal buka, dan Nabiullah Adam menangis. Yang keempat, al-hayahu minallah, malu kepada Allah. Dengan empat cara ini Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabiullah Adam, dan diabadikan Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran tata cara mengajak Nabiullah Adam kepada Allah, istighfarnya Nabiullah Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatalaqa Adam rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Allah telah memberikan beberapa kalimat kepada Nabiullah Adam dan Allah menerima taubat. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha menerima taubat dan lagi Maha penyayang. Kalimat yang disampaikan oleh Nabiullah Adam, yang dibacakan oleh Nabiullah Adam, perintah Allah Ta'ala dengan wasilah malaikat Jibril, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami telah berbuat aniaya kepada diri kami. Jika Engkau ya Allah tidak mengampunkan kesalahan kami dan tidak menyayangi diri kami, pasti kami ini termasuk golongan orang-orang yang buruk. Jalan tobatnya Nabiullah Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanan yang begitu panjang. Qala Ibnu Abbas di dalam kitab Tafsir Nabawi dan Tafsir Abdul Ghazali Sofatul Tafsir mengatakan walam yataqarrab Adam wa Hawa 50 sana. Nabiullah Adam tidak kubur, tidak gauli istrinya selama 50 tahun. Berapa tahun? 50 tahun. Tuh, bapak moyangnya manusia gara-gara makan buah, tapi anak keturunnya malam diikutin tapok pantat biduan, paginya masih bisa ketemu dengan istrinya. Alhamdulillah. Tapi kalau Nabiullah Adam makan buah 50 tahun tidak kumpul dengan istrinya. Wabaka Adam mi'atusan, Nabiullah Adam nangis selama 100 tahun. Tuh makan buah nangis berapa? 100 tahun. Bayangkan. Qala Abdullah bin Abbas, "Lau kana syubuhun nas walau ittama'u nas wa tubuhu Adam wa na'adul adami absar." Andai kata dikumpulkan tetesan-tetesan air mata daripada manusia yang hidup di alam dunia, dikumpulkan dibanding dengan tetesan air mata Nabiullah Adam, maka tetesan air mata Nabiullah Adam lebih banyak. Walam yakul walam yashrab wala yum arba'ina yawm. Nabiullah Adam gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa tidur selama 40 hari. 40 hari gak bisa makan, gak bisa tidur 40 hari. Walam yarfa' rasahu ila sama' salasah mi'ah sana hayatun minallah. Nabiullah Adam gak berani menatap langit, jalannya menunggu selama 300 tahun. Hayatun minallah, karena malu kepada Allah. Ketika hari yang ke-100 Nabiullah Adam munajat kepada Allah dan Nabiullah Adam menangis bikasratul ibadah wa nadab dan nyesel wahya'un minallah dan malu kepada Allah. Kemudian Nabiullah Adam bertanya, ya Rabb, lima lam yataqabbal taubati. Wahai Allah, kenapa Engkau tidak menerima taubatku sedangkan aku menanya kepada Engkau, Rabbana
Aku juga aku katakan kepada engkau, laulaka ya Muhammad ma khalaqtuha. Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Kata Nabi Adam masuk ke dalam surga setelah membaca salat baru masuk surga. Baru masuk surga. Kemudian di dalam surga itu setiap pohon yang tumbuh di dalam surga itu ada daun yang nempel di dahan pohon tersebut, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap pohon yang tumbuh, setiap daun yang tumbuh di dahan pohon yang ada di dalam surga, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah faqad dakhala al-hisni, man dakhala al-hisni dakhala amana min hadari. Sampai saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sungguh dia telah masuk bentengku. Siapa saja yang masuk ke bentengku, dia aman daripada azab. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis bahwasanya Allah telah menerima taubatnya Nabiullah Adam pada tanggal 10 Asyura. Tatkala Nabiullah Adam mengajak kepada Allah di akhir ke 100 tahun pada hari Jumat menjelang waktu maghrib, barulah dia mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barulah ada cahaya terang. Cahaya terang menerang dari langit, turunlah malaikat Jibril dan memberitahukan bahwasanya taubatnya Nabiullah Adam diterima Allah Ta'ala. Di tempat dipijak Nabiullah Adam, ketika Nabiullah Adam sujud di tempat tersebut, bertepatan diterimanya taubatnya Nabiullah Adam pada tanggal 10 Muharram. Allah perintahkan pada waktu itu pula Nabiullah Adam untuk membangun Baitullah, yakni tanah yang dipijak. Dan di tempat munajatnya Nabiullah Adam, Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah Baitullah. Inna awwala baitin hudan lin-nasi bi Makkah mubarakatan hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Sungguhnya sarana ibadah yang pertama kali dibangun oleh manusia yang ada di Mekah, lembah tangisan, lembah, karena Nabiullah Adam munajat di situ, duduk di situ selama 100 tahun. Nangis Nabiullah Adam 100 tahun bebas beribadah di tempat itu dibangun yang namanya Baitullah, bertepatan pada tanggal 10 Asyura, yakni tanggal 10 di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini banyak daripada kaum muslimin dan muslimat yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada mereka, mensisihkan hartanya untuk menyantuni anak-anaknya di bulan Muharram, khususnya tanggal 10 di bulan Muharram. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinatul Munawwarah dan disambut oleh kaum Muhajirin dan Ansar ketika itu, hidangan telah disiapkan dan dikumpulkan di rumah Abu Musa al-Ash'ari, rumah yang sangat sederhana. Kebetulan beliau ketika itu tidak menyiapkan sesuatu apa
takut kecuali cuman 3 korban yang di rumah. Katakan Nabi masuk ke rumah Abu Musa Asy'ari bersama Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Musa Asy'ari memberikan cuman segelas air putih dan mencari makanan di rumahnya tidak ada, karena rumahnya itu cuma sekotak kayak rumah kos-kosan. Itu yang Nabi singgah di tempat rumah Abu Musa. Kemudian dicari makanan tidak ada, kemudian diangkat itu di pakaiannya, tiba-tiba ada korma jatuh, korma kering warna hitam, mana kecil kan bantet itu ya, korma bantet orang yang udah diselipan baju, jangan-jangan bekas tahlil lagi itu. Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku tidak menghias rumahku, rumahku sangat kecil ya Rasulullah. Aku tidak bisa menyiapkan makanan sebagaimana kaum Muhajir dan Ansar. Mereka telah menghias rumah mereka dan menyiapkan makanan buat kami ya Rasulullah. Sampai manis. Aku punya cuma 3 korma kering ya Rasulullah. Sedangkan Abu Musa Asy'ari aja kagak berani nyobain. Cuma udah kelihatan mau tawarin kan. Ikraman lin-nabi, karena untuk memuliakan baginda Rasul. Kemudian Nabi makan. Sayyidina Abu Bakar nyobain, cuman takut korma ini enak. Tapi Nabi langsung tawar naik, langsung makan. Ibunya kemudian Nabi tersenyum. Kata Nabi, ya Abu Musa Asy'ari, dari mana kau dapatkan korma ini? Ya Rasulullah, korma ini aku tanam di belakang rumahku, dan korma ini sudah 3 tahun lalu aku panen dan aku simpan di gemisku. Ini sisanya ya Rasulullah, korma udah 3 tahun. Kalau nasi ketan. Apakah Nabi kecewa? Muntah itu korma? Kagak. Nabi bilang, ambil tuh biji korma. Ya Abu Musa Asy'ari, aku belum pernah merasakan begitu lezatnya korma kecuali yang kau berikan kepadaku. Kira-kira kalau orang susah dibilang itu kira nggak? Kira. Kata Nabi, tanamlah korma ini di belakang rumah. Akhir korma paling enak, namanya korma ajwa. Yang korma tadinya telik karena Nabi yang makan jadi manis. Itu Rasulullah, makanya dikatakan korma ajwa ataupun korma Nabi. Karena Nabi pertama kali masuk ke kota Madinah, Yasrib, di rumah Abu Musa Asy'ari. Nabi yang makan tadinya telik, jadi baik. Jadi baik, jadi telik, jadi enak. Kayak geplak itu, geplak berminggu. Ini kan dulu yang zaman bapak kita ya menyakit itu, geplak taruh ya. Anaknya minta gak dikasih, nanti belum datang. Itu geplak wajib dibulukan. Saya dimakan juga, alhamdulillah. Lagi Madinah sering makan geplak tengik kan. Hari ini sampai sekarang sehat. Kenapa? Emak yang ngasih. Emak yang ngasih. Maka itu dodol sedikit kan. Sampai bulukan dijual itu. Kasih terigu enak bener ya. Punya. Kasih anak. Alhamdulillah. Masuk saya suka makan korban. Geplak tengik kan. Alhamdulillah sehat-sehat orang dulu. Alhamdulillah. Kemudian Nabi keluar dari rumah Abu Musa Asy'ari, kumpul ribuan sahabat. Kemudian sahabat menawarkan supaya pindah di rumah para sahabat Abu Musa Asy'ari, diminta supaya Nabi pindah
Cuma Sa'ad bin Ubaidillah semuanya paling gede, paling mewah, telah menyiapkan makanan hidangan. Kemudian Nabi mengatakan, aku tinggal di bangku saja. Jika kalian mempunyai makanan telah menyiapkan buatku, kumpulkan makanan kalian, taruhlah di depan rumah halaman bangku saja. Akhirnya ada orang yang miskin menyambut kedatangan baginda Rasul. Dia tidak punya apa-apa kecuali cuma terigu, emplengan. Kalau emplengan zaman emak kita kan pakai apa? Pakai kelapa. Kami apa lagi? Kami gula aren, enak jadi. Enggak, itu pun bapak kita habis tahlilan baru kita bisa makan. Kalau mau mengaiki tahlilan nggak bisa makan itu kan. Termasuk makan orang keren, termasuk orang beken. Itu makan itu orang kaya itu kan belum kaya. Cuma zaman sekarang nggak ada yang gitu. Emplengan mana emplengan nggak ada apa-apanya. Itu roti yang gede tuh, roti India. Akhirnya ditaruh di depan Nabi, tengah-tengah Nabi, kemudian ditutupi makanan yang enak-enak, tertutup. Tak kalah orang yang miskin sahabat Nabi melihat seperti itu, dia langsung dipojokkan nangis, karena ngarepin makanan itu dipegang dan dimakan oleh baginda Rasul. Saking cinta. Akhirnya Nabi diperintahkan oleh Allah dengan wasilah malaikat Jibril, ya Rasulullah, ambillah roti yang paling di bawah ditumpukan makanan-makanan yang disiapkan oleh kaum haji dan Ansar. Karena yang bikin itu dalam keadaan menangis saking cintanya kepada Engkau, tidak ada makanan yang dia punya kecuali cuma Gemlengan. Akhirnya Nabi ambil itu roti. Tuh yang tadinya lagi nangis dipojokkan, lihat jurangnya bukan lagi. Dia langsung pulang. Dia bilang, wah istriku, roti yang kita taruh ternyata dipilih oleh Nabi, dimakan oleh girang kan kayak istri. Akhirnya kata Nabi ambil itu roti, dipegang, dibelah di roti. Sampai lihat wajah sahabat takkan gembira, suara bising di luar banyak. Oh diri kalau ada makanan bocah ya kan. Dari dulu tuh dia banyak berisik. Akhirnya sahabat bermusik. Nabi ngelihat, kemudian Nabi bangun. Nabi melarang sahabat itu untuk mengusir anak-anak tersebut. Akhirnya dipanggil Sa'ad bin Ubaidillah, Rahman bin Auf bin Kubadirus Sahabat, dipanggil oleh Nabi untuk manggil ke anak yang diusir oleh sahabat ketika itu. Karena berisik itu, karena ada tamu itu. Akhirnya anak kecil itu dikumpul, kemudian ada baginda Rasulullah SAW sambil Nabi berdiri. Tuh anak kecil aja datang, Nabi muliakan, Nabi berdiri. Apalagi orang yang lebih tua, apalagi yang banyak ibadah, apalagi dia seorang alim. Itu anak kecil lagi datang, Nabi berdiri menyambut kedatangan anak kecil. Kemudian Nabi tanya, ya Allah, lima quryan, wahai anak-anak kecil, kenapa dalam keadaan panjang itu bocah panjang belegot? Nabi bangun, apalagi dipakai kaki bersih kan? Dekil tuh bocah, tondiri, bocah abang kan, dekil, mana panas, burung pasir, kan dekil lagi kan, dekil, orang bocah sawah nih, dekil lagi, bocah sawah kan itu, apalagi bocah yang di jarang turun hujan kan, blegot, blegot, pakai baju, nggak pakai baju, blegot. Dipanggil ke Nabi, wahai anakku, kata Nabi, ya Allah, lima quryan, kenapa kalian lain? Dibilang, nahnu fuqara bil masakin,
kami adalah anak-anak yang miskin yang ada di Bali. Apakah bapak ibu ada di tengah-tengah ini? Tidak ada, ya Rasulullah. Aina abukum, mana bapak kamu? Ada yatama, nahnu yatama, kami anak-anak yatim, ya Rasulullah. Katalah mendengar ucapan anak yatim tersebut, itu roti yang Nabi pegang, yang tadinya Nabi pengen makan, sakot menjadi jatuh dari tangan. Gak sanggup baginda Rasul untuk makan, sedangkan Nabi dalam keadaan lapar dan haus, perjalanan sangat jauh dari Mekah ke Madinatul Munawwarah, 9 hari perjalanan. Warkop nggak ada, warkop lain kalau kita jalan ke Pulau Jawa, Masya Allah makanan banyak berlimpah. Itu roti yang tadi Nabi pengen makan atau jatuh dari tangan. Kemudian ta'ala aulad, kata Nabi, kemarin kalian wahai anak. Nabi peluk satu-satu, Nabi cium, dan Nabi usap ke kepalanya. Nabi mengatakan, man indakum ma fayunfik bima. Wahai sahabat, jika ada di antara kalian punya harta, keluarkan harta untuk anak yatim ini. Man indau nabi, sampai saja di antara kalian punya pakaian yang layak dipakai, kasih buat dia. Sampai zaman indakum minat ta'am, sampai saja di antara kalian mempunyai makanan, kasih buat dia. Kemudian turun ayat Quran, bid dunya wal akhirah yas'alunaka 'anil yatama qul islahum khairakum wa in tukhalitu fa ikhwanukum wallahu ya'lamu mufsida minal muslih walau syaa Allah la'annakum innallaha azizun hakim. Bid dunya wal akhirah, Allah telah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya di dalam urusan nafkah, di dalam urusan nafkah la'allakum tatafakkarun, agar kalian mengambil suatu pelajaran di dunia wal akhirah, kamu mendapatkan, mengharapkan pahala yang Allah berikan kepada engkau dan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan ketika engkau di alam tersebut. Itu makna dunya wal akhirah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad perihal anak yatim, qul islahum khairul lahum, jika engkau katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika engkau mengurus mereka, menyantuni mereka, sungguhnya baik buat kamu. Wa in tukhalitu fa ikhwanukum, jika kamu mau bergaul bersama mereka, sungguhnya anak yatim itu sebagian dari saudara kamu. Wallahu ya'lamu mufsida minal muslih, dan Allah Maha mengetahui siapakah di antara mereka yang memperbaiki dan yang merusak. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan mendatangkan kepada kamu kesulitan. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Dulu sebelum datangnya baginda Rasul, sebelum diutusnya baginda Rasulullah SAW, itu anak-anak yatim dipandang sebelah mata. Gak boleh orang bergaul dengan anak-anak yatim. Biasanya anak yatim itu sedikit nakal, orang bilang sedikit sombong, akhlaknya kurang. Kenapa? Karena kurang perhatian ibu seorang ayah. Seorang ibu berdiri dalam keadaan sendiri, kurang perhatian, kurang arahan dari seorang ayah. Makanya di Madinah andai kata ada janda, buru-buru nikahkan. Kasihan tuh anaknya, gak ada ngurusin. Jadiannya, kasihan jangan bertahan. Kasihan tuh anak, kadang nanti, udah gak? Polanya dinikahin di Madinah. Itu biasa anak yatim model kayak gitu, makanya pahalanya itu besar. Karena kita kasih duit itu ngasih duit salaman kagak, kagak langsung jalan aja kan. Emang sunnah di bulan Muharram ini usap kepala anak yatim.
Usah, tapi jangan goceng. Saya itu pelanggan. Kasih dah 20.000. Jangan ngarep kita seperti orang lain. Kalau orang lain yang sudah yatim 300 orang, 500 orang, 1000 orang, duitnya sejuta, 500, sembako, tas, sepatu dan sebangsanya. Ya, memang Allah memberikan rezeki buat kita. Kita jangan menghayal seperti itu. Kenapa? Tidak sampai. Tidak sampai. Sebab kekayaan itu adalah anugerah dari Allah. Tapi walaupun kita sedikit, kita bersyukur pada Allah. Jadi goceng, mendingan kita goceng daripada menghayal 300 orang kita santun. Ikutin aja, kita kan bisa. Memang dia diberikan anugerah Allah Ta'ala, bersyukur, bisa berbagi. Kita punya diri cuma goceng aja. Yang penting kita jalankan sunnah daripada kita dulu kaya belum pasti mati, kaya belum mati. Yang kaya aja masih duitnya mati, ganti mati. Apalagi saya hidupnya pas-pasan. Nah, sekarang lebih baik makan lomba-lomba daripada menghayal sepadan. Belum tentu umur kita sampai ke orang. Apa maksudnya? Lebih baik kita cerita tentang sekarang daripada cerita yang masa depan yang itu tidak akan dapat. Lebih baik nikmati apa yang Allah berikan kepada kita dan bersyukur kepada Allah dan berbagi kepada anak. Man masara suryatin wa yuduru alaih kana likulli sakratin hasan. Sampai saja yang merusak kepala anak yatim, setiap satu helai rambut yang nempel kepala anak yatim itu adalah 10 kebaikan. Alhamdulillah. Kalau nyantumin anak yatim cari rambutnya yang gondrong, jangan yang betah. Yang paling banyak tuh usap kepala anak yatim. Yang mana aja jangan kelilingin begini. Sampai gede tangan kita itu manusia itu satu helai rambut yang nempel pada yatim itu adalah 10 anak yatim. Batasnya kapan Ustaz? Anak yatim batas yatim itu kalau dia orang laki sampai umur 15 tahun, sampai dia balik, sampai dia maka gini kan lagi drama berlayar sampai berapa Gus? Nggak yatim tuh, nggak yatim Bang Gus. Orang laki berapa? Umur 15 tahun Pak Haryono. Di samping juga bukan yatim, 15 tahun kecuali perempuan. Kalau perempuan yang masih perawan, walaupun perawan tua, umurnya 57 tahun, dia belum nikah, yatim gimana? Yatim semua, belah, yatim. Tetangga pusat belum nikah, udah yatim nggak? Bapak namanya nggak ada, umurnya 57, yatim. Yatim belum nikah. Kenapa? Belum nikah, belum. Kecuali dia udah nikah, tanggung jawab dia di tangan suami. Oke, gak apa-apa, santunin yang tua. Udah ada nih, umur 57 ganti. Kenapa? Janda. Oh, berapa? Belum nikah. Namanya perawan tua. Perawan itu yatim. Boleh disantunin. Begitu juga dinikahin. Nanti malam pengajian di Baitul Sholihin, Jalan Bagi
tua kita Bapak Yasir bin Haji Sani. Wa Pana Karim, wa Malik Karim, ya Rahman Rahim.